Kita lanjutkan terkait persoalan, langsung saja ya, 3 persoalan yang tentunya sangat krusial. Yang pertama masalah PKL, yang berikutnya masalah mengubah perilaku masyarakat, yang terakhir adalah masalah transportasi. Dan mungkin terakhir juga soal, mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih Pak Ema. Banyak persoalan sampah, transportasi, apalagi Pak, PKL dan sebagainya, tentunya kan butuh supporting anggaran. Nah sebenarnya itu anggaran Pemkot itu memadai nggak sih untuk bisa dikatakan memenuhi keinginan masyarakat? Kita coba bahas soalnya di sesi ini, mungkin soal PKL dulu nih Pak. Gini, kalau PKL itu kan seharusnya Bandung itu juaranya. Karena apa? Kita sudah punya regulasinya. Ada Perda nomor 4 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. Bahkan yang melakukannya juga sekarang PKL itu sudah ada yang namanya Satgasus. Ya, kalau dulu kan itu hanya mengenalkan level kepala seksi di dinas KUKM dulu. Kalau sekarang ini kan sejak tahun 2012 ya, bahwa itu menjadi tanggung jawab lintas OPD. Di Satgasus itu kan yang tanggung jawab pendataan tugasnya ada di Bapelitbang dulu, Bapenda. Kalau tugas pembinaan ya, pembinaan supaya mereka naik kelas ya, kemudian akses ke lembaga keuangan juga mudah ya, itu dinas KUKM. Kemudian untuk mempromosikan ada Disbudpar. Untuk mendesain, menata itu kan ada Cipta Bintar ya, dan juga ada SDABM. Untuk penegakan hukum ada Satpol PP, ada Disub ya. Nah, seharusnya Bandung itu juara. Persoalannya sekarang kan di sana ada zonasi ya. Ya zona ini sebuah keniscayaan. Zona merah, zona kuning, zona hijau. Ya, ada istilah ada gula, ada semut. Memang gulanya mayoritas di zona merah, tapi kalau itu tidak di zona merah kan awut-awutan kota ini. Contoh misalnya alun-alun kita zona hijau kan. Bisa kebayang dari sekarang. Marwah Pemkot juga menurut saya akan amruk. Di sana ada rumah dinas Pak Wali Kota, di sana ada tempat ibadah yang sakral, Masjid Raya, Masjid Agung, ya. Masa di sana harus dipakai tempat jualan, lapak di mana-mana, apalagi dengan tenda seenaknya. Sampah oke Pak, di mana-mana. Bisa nyampah di mana-mana, mau hancur kota ini. Makanya perlu ada zona-zona merah, ya. Di jalur-jalur wisata, ya, kecuali di lokasi wisatanya. Kemudian ada zona kuning. Zona kuning itu kan masalah pengaturan waktu. Kalau pasar tumpah itu dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Kalau misalnya untuk kuliner, mereka jualannya kalau di zona kuning itu mulai jam 5 sore sampai jam 4 subuh. Ya. Nah, coba kita sekarang lihat Sudirman. Jam berapa mereka selesai? Mereka rata-rata jam 8, setengah 9 masih berdagang. Seharusnya jam 6. Jam 6 harusnya. Ah, iya, regulasinya kan itu. Coba Kosambi, setengah badan jalan itu habis. Ya, apa ribuan masyarakat di Kota Bandung tidak dirugikan? Yang seharusnya mereka bisa berlalu lalang lancar, kemudian sekarang tersendat di sana. Kalau kendaraan tersendat, kendaraan bermotor pasti kan polusi. Apa itu mereka tidak pikirkan? Jadi fitrah kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dong. Kita harus juga memperhatikan yang lain. Penduduk Bandung ini secara administrasi ada 2.530.000. Belum lagi ditambah dengan penduduk yang tinggal di Kota Bandung, dia bukan penduduk Kota Bandung. Taruhlah ada sekitar 400.000. Ada potensi di Bandung ini 3 juta penduduk. PKL di Kota Bandung ini hanya sekitar 22.000. Rasanya tidak adil ya. Kota ini terdegradasi ya oleh perilaku-perilaku yang hanya mementingkan diri sendiri. Saya tidak menyibukkan PKL semua berperilaku tidak baik. Tidak, ada juga yang baik. Contoh yang di Malabar itu bisa diatur oleh kita, yang dulu bisa relokasi di mana ke basementnya BIP. Ada juga yang sedang berprogres di basementnya alun-alun dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang sekarang ini masih bertahan dengan tidak memperhatikan aspek estetika lain, apalagi kalau kita berbicara ada Perda 9 tahun 2021 tentang Perda K3. Kota ini kan harus tertib, harus bersih, harus indah. Ya. Nah, kembali lagi ke PKL. Ayo, kalau yang di zona kuning ya zona kuning. Perilakulah sesuai dengan aturan di zona kuning. Kalau zona hijau silahkan. Contoh misalnya yang di Jalan Rajiman itu sudah di zona hijau kan oleh kita juga tidak dibeberik, gitu kan? Karena mereka sudah diatur oleh kita. Ya ayo kalau mereka merasa bagian yang mencintai kota ini, jangan seperti sekarang taman juga dirambah, yang di Jalan Cilaki bawah dan lain sebagainya. Ya, Pabulit di sana itu kan. Ya.
Belum lagi ada binatang ya. Mau naik kuda lah, mau apalah. Semua orang berjualan di sana. Pertanyaan saya, Anda rasa cinta ke kota ini seperti apa? Itu kan pertanyaan juga bagi kita. Bag-baganana disimpan sisi jalan, di jalan Cilaki atas. Makanya oleh kita diambil itu. Setelah diperingati 1, 2, 3. Bahkan sekarang ini ada ancaman ke masuk di taman-taman. Ada Gapuspa, Petpak, mungkin Taman Lansia, kemudian ada Taman Cibenying Cibenying Selatan atau apa itu ya, yang ada tank baja itu, Taman Cibenying lah. Cibenying. Nah itu juga sudah mulai dirambah. Apa kota ini mau jadi kota PKL gitu ya? Yeah. Ya, kita tidak anti. Saya tahu itu gerakan ekonomi, yaitu adalah untuk kehidupan. Tetapi yang mereka harus menyesuaikan. Karena di kota ini saya katakan masih ada aturan. Nah mungkin yang lemah di kita ini adalah konsistensi dalam penegakan hukum. Dan mungkin tolong garis bawahi, ada oknum-oknum juga yang bermain. Ya, ada yang istilahnya menyelam di ayam keruh. Ya, memanfaatkan situasi ini. Monju itu sebetulnya kebijakannya 1 minggu sekali. Tapi kalau sekarang ini tiap malam ada juga yang dagang. Susah juga. Mau represif itu kan bahaya, Pak. Ya, kita tidak ada dalam pikiran masa pemerintah benturan dengan masyarakat, nggak mungkin lah. Tapi masyarakatnya tolong mau dan bisa diatur. Betul. Ya. Kawasan di Patu Ukur juga bisa terdegradasi itu. Di sana kan ada nama besar sebuah universitas ya. Yang sekarang ini justru aspek ruangnya menurut saya terdegradasi juga. Ya oleh kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak mau diatur gitu kan. Nah, jadi PKL ini bukan perkara mudah ya. Ini lintas sektor, tapi kami terus harus optimis. Tadi kalau pihak swasta yang mau bantu banyak. Ada Danone lah, ada Mayora lah. Tadi juga kami kan rapat. Mayora. Kita akan coba tata yang di Tegalega. Tegalega itu kan sekarang di Jalan Muhammad Tohanya seperti itu. Habis oleh PKL. Orang yang seharusnya berjalan di trotoar malahan jalan di aspal. Ini kan bisa potensi terserempet kendaraan. Kalau ada nyawa melayang di sana, siapa yang mau tanggung jawab? Nanti nyalain pemerintah. Belum lagi ada mobil-mobil barang yang suka dipanggil itu ya nongkrong di sana. Aneh saya itu ya. Orang hanya mementingkan hanya untuk perut mereka, tidak memperhatikan keselamatan yang lain. Ya, belum lagi sudah mulai terdegradasi bahwa di Tegalega itu ada orang-orang yang suka berperilaku amoral ya. Orang yang menjajakan sesuatu yang tidak pantas lah ada di kota ini gitu kan. Nah kemudian juga yang di Jalan Otista. Nah makanya kita akan coba tata. Mudah-mudahan mereka konsep kita sudah siap. Tadi saya sudah presentasikan kepada pihak swasta yang akan membantu melalui CSR-nya untuk bisa memberikan yang terbaik ya, memberikan tempat-tempat yang kalau ini bisa terrealisasi mungkin bisa dijadikan contoh. Tapi saya perlu komitmen dulu. Di mana tuh, Pak? Di Tegalega. Ya? Jadi target kita sudah tidak ada lagi PKL yang di luar. Nanti kita tata, mudah-mudahan dalam waktu dekat mereka berkomitmen mau. Saya udah berbicara dengan koordinator di sana. Bicaranya sih mau, tapi ini kan perlu diulang. Karena kadang-kadang kalau bahasa Sunda suka udar tina tali gadang lah ya. Apa itu? Ya bicara sekarang tapi dalam pelaksanaan nanti beda gitu kan. Sundanya kan begitu. Betul. Jadi artinya kita tunggu ya seperti apa nanti progres dan juga karena sisi lain kan bicara soal PKL tuh kalau saya walaupun belum ke sana contoh kayak Thailand terus beberapa negara juga PKL kuncinya kan apa coba? Kan? Apa tuh, Pak? Penegakan hukum, Pak. Jangan jauh-jauh Thailand, Singapura lah. Mohon maaf ya. Saya turut yang menjadi bangga dengan penegakan hukum yang ada di kota Surabaya. Surabaya ya? Di Surabaya itu luar biasa ya. Trotoar tidak ada yang diramah PKL. Di sana di perempatan itu tidak ada asongan, tidak ada punten ya, pengemis, tidak ada musik-musik jalanan. Ya. Siang itu kita tidak pernah melihat lalu lalang orang disub, orang Satpol PP karena semua sudah disiplin. Semua sudah on the track dengan regulasi. Ya, sehingga kota itu saya lihat tertibnya luar biasa. Sungai saja ditata menjadi tempat wisata, lampu-lampu taman sungai juga luar biasa. Ya, nggak apa-apa, ini sebagai penyemangat. Betul. Ya. Mudah-mudahan Bandung satu waktu bisa ketemu dengan situasi. Mudah-mudahan Allah mudahkan, bahkan Bandung bisa lebih baik. Gitu. Amin, bisa lebih baik ya. Lalu berikutnya soal transportasi, Pak. Transportasi itu di Bandung ini kan kalau melihat jalan itu kan sudah kecil, pendek. Ya. Nah, saya sedang memikirkan
istilah kita ini kan transformasi transportasi. Ini sudah pernah kita bahas dengan Dewan. Tapi ini belum ada titik temu nih ya. Nah caranya bagaimana? Kita sudah berbicara dengan kobanter-kobanter. Mereka mau. Sederhananya di Bandung sudah tidak ada angkot. Nanti diganti oleh public transport yang lebih proporsional. Katakanlah semacam minibus. Minibusnya ini semua nyaman. Dan mereka tidak boleh melebihi kapasitas yang ada. Kalau di sana ada 16 kursi, hanya 16 penumpang. Nah polanya si supir-supir ini polanya digaji. Jadi tidak ada lagi istilah kejar setoran. Ya, dan mereka akan berangkat dari satu titik ke titik lain itu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mau ada penumpang, tidak ada penumpang, bagi mereka nggak ada urusan. Nah ini yang sedang kita finalkan ya. Kita tawarkan lagi kepada Dewan. Nanti ada pihak operator, mungkin langkah awal kita berikan subsidi kepada pihak yang akan mengelola transportasi ini. Leading sektor jelas ada di Dinas Perhubungan. Shelternya kita perbaiki, sambil yang paling penting itu adalah ngurangi ego ya dan perilaku. Mau tidak kita ini nanti bergeser berpindah ke public transport ini? Ya mereka pasti jawabannya klasik, kami siap asal mobilnya layak. Nah ini yang harus kita siapkan dulu ya, kelayakan ini. Saya belum mimpi yang lain lah, monorel atau LRT belum lah. Duitnya kayak di mana ya? Investornya juga pasti berhitung juga. Ya kalau hanya melontarkan sih mungkin relatif mudah. Tapi kalau kita kan setiap omongan itu harus terukur. Nanti yang dikejar oleh media juga. Bapak pernah ngomong ini, mana faktanya? Berat juga ke kita ya. Kalau saya yang rasional-rasional saja dulu. Kalau yang tadi transformasi transportasi, saya sangat optimis. Tidak jauh-jauh, contohnya di mana? Di Semarang. Itu sudah terrealisasi, Pak. Di Semarang sudah tidak ada angkot. Ya. Dan bisnya mau kosong mau terisi, dan masyarakat itu di sana sudah paham Pak. Kalau saya mau naik mobil A misalnya, dia sudah tahu jamnya sekian dan itu on time. Mereka nunggu dulu mau setengah jam, mau seperempat jam atau 5 menit datang ke sana, pasti mobil yang dia tuju itu sudah datang karena semua sudah by aplikasi. Itu hebatnya ya. Ya semoga saja ya, transportasi massal Kota Bandung bisa lebih baik lagi. Harus hadir supaya nanti orang pada mau naik itu ya, naik public transport ya. Mungkin saya mendambakan satu hari kita semua bersepeda tidak pakai roda 4 misalnya. Kan hidup itu mimpi dulu. Ya cekolot orang Sunda mah ngalamun heula engke ngalaman. Ya ngaji heula baru ngejo kan begitu. Gitu, kan. Seperti itu ya masalah transportasi yang semoga saya bisa segera teratasi. Lalu yang krusial adalah soal anggaran nih Pak. Memang anggaran di Pemkot itu dengan punten ya Pak, segala mimpi dari mungkin dari pemerintah kota sendiri, mimpi dari masyarakat, apakah bisa terakomodir Pak? Masalah sampah, masalah lain sebagainya? Enggak lah. Enggak ya? Ya saya jujur aja. Berapa sih APBD Kota Bandung itu? Kita baru di angka 7,2 triliun. 7,2 triliun itu di sana ada juga belanja pegawai. Tidak hanya semua untuk belanja untuk kepentingan pembangunan, di mana-mana juga kan APBD pasti begitu. Ya. Mungkin yang sudah bisa teralokasikan untuk masyarakat itu taruhlah sekitar 50-60%. Jadi artinya ada belanja pegawai yang tentunya kami juga kan digaji. Betul. Kami juga kan punya tunjangan ya. Kami juga kan punya fasilitas. Konsekuensi dari jabatan tetapi di sana ada tanggung jawab. Kan begitu. Betul. Ya. Nah, kalau kita urai di kita ada urusan wajib layanan dasar, urusan wajib non layanan dasar, ada urusan pilihan. Ada yang bersifat yang konkuren ini kan, tapi saya tidak ingin berteori lah ya. Tapi itu faktanya harus dikerjakan. Pendidikan minimal 20%, kesehatan minimal 10% ya. Dan juga infrastruktur harus 40%. Kemudian belanja diklat harus sekian persen, belanja kewilayahan harus sekian persen. Jadi kita bagi-bagi itu tidak mudah. Ya. Jadi kalau kita melanggar undang-undang juga nanti terkoreksi, bahkan bisa disalahkan. Karena APBD juga tidak akan bisa kelar apabila tidak lolos dengan evaluasi yang dilakukan oleh level pemerintahan yang lebih atas, dalam hal ini provinsi. Nah jadi kalau kita berbicara semua diselesaikan dengan kekuatan APBD kita nggak mungkin. Nggak mungkin ya? Ya saya mah bicara apa adanya. Ya tidak mungkin lah bahwa di sini kita berbicara main sulap. Ya pemerintahan itu tidak bisa dengan cara main sulap. Kita ini semuanya harus terukur. Anggaran kita ini terbatas, tapi kan ada ke provinsi, ada juga bantuan dari pemerintah pusat. Nah, itu pun
tidak akan selesai juga, tapi progres, yang penting progres, gitu kan? Nah, jadi dari tahun ke tahun itu semua aspek itu harus lebih baik. Layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan infrastruktur, layanan perumahan, menghadirkan ketentraman ketertiban umum, layanan di bidang sosial, kepariwisataan, ketenagakerjaan dan seterusnya. Kita secara proporsional itu kita bagi, tapi itu tidak mungkin lah selesai. Punten ya, bukan saya underestimate. Nanti misalnya kita punya pemimpin baru di tahun 2024 karena akan ada pilkada. Saya yakin tidak akan semua permasalahan ini bisa diselesaikan, apalagi hanya mengenalkan anggaran. Tidak mungkin juga. Tapi yang penting siapapun yang memimpin kota ini bisa membawa progres lebih baik. Dari hari-hari, dari minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun, saya pikir itu yang lebih logis. Ya. Logis ya. Iya. Nah, untuk PAD sendiri Pak, mungkin biar masyarakat tahu juga, PAD itu sumbernya dari mana sih Pak? Dari pajak. Yang paling utama itu dari pajak. Ya, pajak dan retribusi. Nah, tapi dominan di kita dari pajak. Ya. Makanya kita harapkan ya, misalnya pajak-pajak ini jangan ada yang bermain pajak gitu kan, ada kebocoran pajak misalnya ya. Nah, makanya kita sekarang pajak itu sudah di atas 2 triliun. Dulu kan pajak kita hanya 900, 1,2, 1,4. Saya kebetulan pernah jadi kepala Disyanjak ya. Yang viral itu ya. Di era saya waktu itu sampai bisa tembus di 2,175 triliun ya. Nah, mulai dari pajak restoran, kemudian pajak hotel, kemudian pajak hiburan, pajak parkir, ada PPJ, pajak penerangan jalan, walaupun kita hanya dapat limpahan dari PLN saja. Kemudian ada pajak PBB, ada reklame, ada pajak air tanah, kemudian juga yang terakhir pajak apa ya? Pokoknya ada 9 ya. Ada reklame tadi sudah tersampaikan ya. PBB sudah PBB ya. Nah, BPHTB. Satu lagi BPHTB itu kan. Jadi kekuatannya di sana. Makanya kita menghimbau siapapun juga yang menjadi wajib pajak, ayo kita tunaikan. Insya Allah kita amanah untuk bisa menggunakan uang itu untuk dikembalikan dalam bentuk pelayanan pembangunan kepada masyarakat. Terakhir nih, andai semua pajak ya tidak ada bocor sana sini ya Pak ya, itu kita potensi pajak di Kota Bandung berapa triliun Pak? Ya, ini tergantung juga, tidak bisa judgement bahwa ini yang salah pemerintah. Bisa saja bahwa itu ada oknum-oknum yang ingin tidak optimal. Contoh misalnya PBB. PBB saja di kita masih banyak yang hutang belum bayar. Ya. Jadi PBB itu tidak pernah 100%. Kalau PBB ini 100% saja, ya, target kita misalnya 650, realisasi paling-paling 550. Jadi masih ada kekurangan 100 miliar misalnya. Nah, ini mereka itu yang berhutang itu banyak. Ya. Nah, kemudian kita sedang menggelorakan semangat untuk misalnya dengan alat, ya, tapping box misalnya. Tapi itu semangat WP juga terkadang tidak mau. Alasan tidak mau saya juga tidak paham. Padahal kita ingin real. Contoh, saya makan di restoran. Sekali-kali kan wajar lah saya makan di restoran. Itu bukan bagian hidup hedon ya. Kita bayar di sana. Di sana kan ada pajaknya. 10%. Artinya saya juga nyumbang ke negara. Jadi restoran itu bukan sebagai pembayar pajak restoran. Dia itu hanya sebagai kolektor. Ya, yang bayar mah masyarakat, konsumen. Kita nginep di hotel, bukan pengusaha hotelnya jadi pembayar pajak. Dia pembayar pajak, tapi bayar pajak PBB. Tapi kalau dari hotelnya itu sebetulnya uang orang yang menginap. Karena kita bayar menginap itu include dengan pajaknya. Cuma dititipkan dalam 1 bulan baru dibayarkan ke kita, kan begitu. Baik. Jadi memang ya harapannya semoga ya semua berperan serta ya dalam peningkatan PAD Kota Bandung. Karena insya Allah lah balik lagi ya Pak ya. Ya balik lagi karena modal kita untuk membiayai itu dari sana paling dominan. Betul. Ya, kalau mengandalkan hanya ketergantungan kepada kekuatan fiskal provinsi dan pusat, ya berat juga. Provinsi juga kan bukan hanya ngurus Kota Bandung, ngurus 26 kabupaten kota lain. Republik juga kan bukan hanya ngurus Jawa Barat, mungkin ngurus juga berapa 34 provinsi lain. Betul. Kan begitu. Banyak ya yang perlu dipikirkan. Nah, bicara soal banyak yang perlu dipikirkan, ini Pak, berat gak sih dan juga beban gak sih Pak ketika Bapak diamanai sekarang jadi PLH Wali Kota Bandung, Sekda, lalu juga Ketua TAPD ya? Ya, saya jujur berat ya. Tapi ya saya bismillah saja. Karena kepercayaan itu modalnya adalah tanggung jawab ya. Saya berat karena mungkin di Republik ini kejadian seperti ini hanya di Bandung. Ya Sekda ya PLH. Ya saya sudah sampaikan, tapi kan pengambil kebijakan bukan saya. Silakan nanti Pak Gubernur yang punya kewenangan, Pak Mendagri yang punya kewenangan. Tapi kalau kondisi seperti ini, jujur saja, saya sangat berat lah ya. Ya Sekda, ya PLH, ya saya mengenalkan
komitmen, semangat, dan juga kerja keras dari semua pihak ya. Yeah. Kepala dinas, kepala badan, ya, kepala bagian, camat, lurah, kita sama-sama satu barisan. Ya, mari kita bekerja keras untuk pengabdian kepada masyarakat kota. Ya. Kalaupun ada kekurangan dan tidak ada kesempurnaan atau di dunia mah ya. Ya, tapi yang penting kekurangan itu masalah jangan dibuat disengajakan. Yeah. Apalagi kita ini lalai, malas, ya pikir itu yang tidak boleh. Ya. Baik. Pak Emma, terima kasih Ya. sudah berbincang bersama PRFM. Sebenarnya banyak Pak beberapa Ya. persoalan, tapi karena keterbatasan waktu, tapi semoga kita berharap kita bisa terus bisa ngobrol, berbincang bersama Pak Emma dengan pemerintah Kota Bandung, karena banyak masyarakat yang menginginkan tahu nih progresnya kumaha gitu kan, prosesnya kumaha, kendalanya seperti apa, karena kita harus terbuka ya Pak, harus terbuka, harus benar-benar tahu, dan juga tadi peran serta bersama lah, karena keberhasilan dan juaranya Kota Bandung itu juara kita bersama, bukan juaranya bukan juaranya Pemkot, bukan juara masyarakat, bukan juaranya kewilayahan, tapi juara kita bersama. Terima kasih Pak Emma, semoga sukses. Amin, Dan terus diberikan lindungan oleh Allah SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Sehat dan selamat. Haturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.